Astahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pada kajian rutin kita ini. Masih kita membahas terkait tentang fikih munakahat, ya, dan alhamdulillah kita masih sampai pada bab yang menjelaskan tentang khitbah, utawi tentang lamar melamar. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita yang terakhir kita sampai pada bab tentang hududun nadhari ilal mahtubati, batasan-batasan bagi pelamar melihat kepada wanita calon mempelai yang dilamarnya. Pada bab yang sebelumnya kita bahas terkait tentang bahwa nazar, ya, nazar atau seorang laki-laki ketika melamar seorang wanita, maka laki-laki yang melamar itu dianjurkan untuk melakukan nazar atau melihat calon wanita yang akan dilamarnya. Ini dianjurkan supaya apa? Supaya tidak ada penyesalan di belakang hari nanti. Kemudian batasan nazar itu sendiri kemarin kita bahas bahwa batasan bagi seorang laki-laki melihat kepada wanita yang dipinangnya, yang dilamarnya, batasannya adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Ini batasan. Jadi batasan yang boleh dilihat, ya, batasan yang boleh dilihat bagi seorang laki-laki yang melamar wanita yang dilamarnya adalah pendapat yang rajih kemarin kita bahas, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Apa alasannya? Karena wajah dan kedua telapak tangan itu sesuatu yang bisa mewakili dari kebutuhan seorang laki-laki ketika akan melihat wanita yang dilamarnya. Wajah ini bisa mewakili kecantikannya, yang membuat si laki-laki itu tertarik kepada wanita yang dilamarnya. Dua telapak tangan ini bisa mewakili bahwa dari kedua telapak tangan itu bisa dilihat kondisi badan atau kesuburan, ya, badannya. Ini ketika melihat wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karenanya seorang laki-laki yang melamar seorang wanita, maka si laki-laki itu tidak boleh untuk meminta melihat yang lebih dari keduanya. Ini.
Jadi tidak boleh ya si laki-laki itu meminta lebih dari itu. Mbok tak ndelok gulune ngoten, nah ndak boleh. Mbok tak melihat rambutnya, ndak boleh. Adapun jika si laki-laki itu ingin mengetahui yang lebih dari itu, bisa menanyakan kepada saudarinya melalui ibunya, melalui saudara perempuannya, bisa menanyakan kepada keluarganya kondisi tubuhnya seperti apa dan seterusnya. Ini boleh untuk mengetahui sifatnya. Atau ketika seorang laki-laki itu melihat lebih dari telapak tangan dan wajahnya dalam kondisi ia bersembunyi, sehingga si wanita itu tidak tahu kalau dia sedang dilihat oleh laki-laki yang ingin melamarnya. Bersembunyi itu beda dengan ngintip ya. Kalau ngintip itu konotasinya negatif ya. Tapi kalau sembunyi-sembunyi kemudian melihat calonnya sedang berjalan, ngelihat ya cara berjalannya, oh leh lambean koyo belarak, apa namanya orang Jawa itu? Belarak sempal. Ini saya tidak tahu belarak sempal itu seperti apa ya. Karena setahu saya belarak sempal itu kemerosak ya, kerosak ketebuk itu ya. Jadi melihat kondisinya dalam keadaan dia tidak, si wanita itu tidak tahu, atau yang paling tepat adalah ya melalui ibunya, saudari perempuannya untuk mengetahui sifat dari calon wanita yang akan dilamarnya. Ini yang terakhir kita baca. Baik ibu bapak rahimakumullah, masih kita lanjutkan terkait tentang nazar ini. Yang berikutnya adalah hal yajuzun nazar ilal mahtubati bisyahwatin aw taladzuzin bidzalik. Bolehkah seorang laki-laki ketika melamar seorang perempuan, kemudian dia melihat wanita yang akan dilamarnya itu, melihatnya dengan nafsu, dengan syahwat, aw taladzudin, dan dia merasa nyaman, merasa nikmat dengan memandangnya? Bolehkah seorang laki-laki yang melamar itu tatkala dia melihatnya itu dengan syahwat, dengan nafsu ya, dan merasa nyaman, merasa nikmat dengan melihat kecantikannya? Di dalam kitab ini disebutkan ya, ishtaratul hanabilah li ibahakin nadhari amina minal fitnah. Dalam mazhab Hambali ya, di dalam mazhab Hambali ini di sana disebutkan bahwa syarat ya kebolehan bagi laki-laki untuk melihat nazar ya, nazar atau melihat kepada wanita yang akan dilamarnya itu, syaratnya adalah jika aman dari fitnah. Ini dalam mazhab Hambali. Qalu wa amman nadharu bi qasdi taladzudzi au syahwati fahuwa ala asli tahrimi. Sehingga dalam mazhab Hambali ya, mereka berpendapat ketika seorang laki-laki melakukan nazar, melihat kepada calon mempelai yang dilihatnya, melihatnya itu dengan syahwat ya, melihatnya itu disertai dengan kenikmatan melihatnya ya, menikmati dengan melihatnya itu, maka ini pada dasarnya tidak boleh. Ini dalam mazhab Hambali ya. Alasannya ini akan bisa mengantarkan kepada fitnah. Wa ammal jumhur falam yishtaratu dzalik. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama tidak mensyaratkan itu. Kenapa? Ya namanya orang melihat itu pasti ada nafsu ya, tidak mungkin melihat tanpa ada
nafsu, karena dengan melihatnya itu menumbuhkan keinginan untuk menikahinya, ya. Maka dalam pandangan jumhur ulama tidak mensyaratkan, melihat itu tidak harus tanpa nafsu, tidak harus. Bal qalu, ya, bahkan mereka mengatakan yang duru li gharati tazawuji wa in khafa ayyastahiha au khafal fitnati li amrayni. Bahkan mereka mengatakan, ya, bahwa seorang laki-laki itu ketika melakukan nazar, melihat kepada calon mempelai yang akan dilamarnya, ketika tujuannya itu memang ingin menikahinya, maka boleh, meskipun di situ melihatnya dengan syahwat. Apa alasannya? Yang pertama, annal ahaditsal warida bil masyru'iyati lam taqayyad an-nadhr bidzalik. Alasan yang pertama adalah bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk nazar, ya, hadis-hadis sabda-sabda Nabi yang menjelaskan terkait anjuran untuk melakukan nazar, anjuran laki-laki pelamar untuk melihat wanita yang dilamarnya. Hadis-hadis itu tidak menjelaskan tentang batasan bahwa melihatnya tidak boleh dengan syahwat. Tidak ada hadis yang menyatakan seperti itu. Hadis-hadis yang menjelaskan perintah untuk nazar hanya menjelaskan anjuran untuk melakukan nazar. Tidak ada di situ batasan nazarnya tidak boleh dengan syahwat, tidak ada. Hanya perintah untuk melakukan nazar. Oleh karenanya jumhur ulama mengatakan bahwa ketika melihat itu dengan syahwat maka tidak mengapa, ya. Annal maslahatal mutarattibatu 'ala an-nadhril khatibi a'dhaminal mafasidil murtabi'atan 'alaihi. Kemudian maslahat yang ditimbulkan dari seseorang yang ketika melamar seorang perempuan, maslahat dengan nazarnya itu, kemaslahatan yang muncul, dampak baik yang muncul dari nazar itu lebih besar dibanding kerusakan yang ditimbulkannya. Karena ketika seseorang, ya, menikahi seorang perempuan tanpa melihat terlebih dahulu, tanpa mengetahui kondisi wanita yang akan dinikahinya, bila kemudian tanpa nazar langsung kemudian menikah, dan ternyata si laki-laki ini mendapati bahwa si wanita ini tidak seperti yang diharapkannya, maka justru madharatnya lebih besar. Bisa jadi jika ia mempertahankan pernikahannya, yang terjadi hanya prahara terus pada setiap harinya, maka, ya, maslahat yang ditimbulkan dari nazar ini, meskipun melihatnya sambil menikmati kecantikannya misalnya, maslahat yang ditimbulkannya itu lebih besar dibanding mafsadat yang datang dari akibatnya. Karena dengan nazar itu seseorang betul-betul bisa mengetahui kondisi wanita yang akan dilamarnya, sehingga itu menjadikan dirinya betul-betul yakin bahwa dia akan menikahi si wanita itu, dan tentu niatnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat jumhur ini yang diambil, ya, oleh pengarang kitab ini, artinya karena ketika ada seorang laki-laki, seorang yang melamar, ya, laki-laki yang melamar seorang perempuan, kemudian ketika ia melihatnya disertai dengan syahwat dan sambil melihat kecantikannya dia menikmati itu, maka ini hukumnya adalah boleh. Alasannya
maslahat yang ditimbulkannya lebih banyak daripada mafsadat yang muncul dengan tanpa melakukan nazar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tikrarun nadhari ilal mahtubati, ya. Tikror itu mengulang-ulang, bola bali, ya, bola bali itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa bola bali itu? Terus menerus, ya. Tikrarun nadhari ilal mahtubati, mengulang-ulang, terus menerus melakukan nazar, ya, kepada wanita yang akan dilamarnya. Angger-angger jedul rono ming arek ndelok, besok pulang lagi, datang lagi hanya untuk memastikan, melihat. Kemarin belum mantap, besok melihat lagi, ya. Lusa melihat lagi, tikror, berulang-ulang, bola bali. Hukumnya bagaimana? Lil khatibi ayyukarriron nadhari ilal mahtubati in ikhtaja lidzalika wa yata'ammalu mahasinaha walau bila idzni wa huwal ula liyatabayyana hayatiha fala yandamu ba'dan nikah idla yahsulul ghardu ghaliban bi awalin nadhari. Seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, pada dasarnya ketika ia mengulang-ulang, ya, kembali mengulangi proses nazarnya, tidak hanya sekali tetapi mengulangi nazarnya, in ikhtaja lidzalik, jika memang itu diperlukan, jika memang itu diperlukan, kemudian, ya, kemudian si laki-laki itu mengamati kecantikannya, kebaikannya, walau bila idnin wahwal ula, meskipun itu dengan tanpa izinnya, ya, meskipun dengan tanpa izinnya, apalagi dengan izinnya, kan begitu. Kalau dengan izinnya boleh, meskipun dengan tanpa izinnya, wahwal ula, maka itu lebih baik jika memang dibutuhkan. Kalimatnya jika memang dibutuhkan. Contohnya, hawi lak wis nazar to, iya, tapi kemarin kan saya baru sakit mata, rada belen misalnya, ya. Ini artinya apa? Dibutuhkan. Kalimatnya in ikhtaja lidzalik, jika memang itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memperjelas kondisinya, sehingga fala yandamu ba'dan nikah, sehingga tidak ada penyesalan nanti setelah menikah. Id la yahsulul ghardu ghaliban bi awalin nadharati, jika memang itu tidak cukup hanya dengan melihat sekali saja, artinya mengulangi nazar, ya, tikror, mengulangi untuk melihat wanita yang akan dilamarnya itu, mengulangi kembali, ya, untuk memastikan kondisinya. Jika memang itu diperlukan, maka itu bukan hanya boleh, tetapi itu lebih baik jika memang diperlukan. Lakinna yanbaghi ayyataqayyada fi hadzal biqadril hajati wa yata'akkadu min mada qabulahu laha. Akan tetapi seyogianya si laki-laki ini ketika dia melamar, kemudian dia melakukan nazar biqadril hajah, hanya seperlunya saja. Angger-angger rono rek ndelok, angger-angger rono arek ndelok, ini sudah bukan perlu. Kalau ini, itu namanya
Apa kalau seperti itu? Kan? Bukan lagi perlu, kalau perlu itu kan ingin melihat, oh seperti ini, ya. Dia kemudian pulang, ya kembali lagi, delok lagi, pulang besok melihat lagi, bukan itu, ya. Tetapi sekedar seperlunya saja untuk memastikan bahwa si laki-laki itu memang betul-betul ingin melamarnya hingga dia mendapatkan jawaban dari si perempuan itu, apakah ia ingin menerimanya atau tidak menerimanya. Tiwasan wis bola bali rono jebale ditolak. Ini kan yo wirang kalau orang Jawa mengatakan. Sekedar memastikan bahwa dirinya saya memang ingin, ya, saya memang mantep ingin melamar dia. Sampai kemudian kepastian itu muncul bahwa dia akan diterima oleh wanita yang dilamarnya itu atau tidak akan diterimanya. Walau iktafa bin nadarati au akthar wa khasalalahul qabul haruma mazata ala dzalik. Nah, ini lebih jelas lagi. Jika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, kemudian dia melakukan nazar, melihat calonnya, ya, ketika melihat itu kemudian dia mencukupkan hanya melihat sekali, oh kongono kae mantep yang sepokoknya. Ketika dia sudah nazar kemudian dia ya melamar itu, ketika nazarnya itu mencukupkan hanya sekali atau mungkin 2 kali misalnya, dan setelah itu kemudian dia mencukupkannya, lalu setelahnya ternyata dia diterima. Lah ini yang sering salah. Ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, lalu melakukan nazar, melihatnya, kemudian setelah melihatnya si laki-laki ini srek, mantep, lalu perempuan itu pun kemudian menerimanya. Jika sudah seperti itu, haruma mazada ala dzalik, tidak diperkenankan untuk kembali melakukan nazar. Yang terjadi sebaliknya, kalau sudah ditompo malah semakin asik. Anggapannya itu sudah 1/4% sudah jadi miliknya. Nah, enggak juga. Atau mungkin 25% anggapannya karena sudah diterima. Ini yang sering jadi salah. Seorang laki-laki melamar seorang perempuan, lalu sudah melakukan nazar dan sudah diterima, ya sudah selesai. Tidak diperkenankan sebenarnya mengulang-ulang kembali, nilai-nilai, ya malah dijei napa? Lungo barang ini. Li'annahu nadhara ubiha li hajatin fayataqayyadu biha. Karena sebenarnya pada prinsipnya nazar itu hanya ingin memastikan bahwa si laki-laki itu memang mantap ingin melamarnya. Ketika memang sudah diterima, ya sudah. Wa ta'udu ajnabiyati anhu, maka wanita yang sudah dilamarnya itu, yang ia sudah menerima lamarannya, maka setelah dilamar, setelah diterima, maka wanita yang dilamar itu kembali seperti kemarin-kemarin, wanita ajnabiyah, wanita asing yang tidak boleh diapa-apakan. Nah, begitu. Tidak boleh di apa ya? Ya, dinazar saja tidak boleh lagi karena sudah, dan apalagi yang lain, hatta yaquda alaiha, hingga menunggu akad nikah dilangsungkan. Syariatnya sebenarnya begitu. Yang terjadi seringnya kebalikan. Kalau sudah dilamar kemudian diterima, wah sudah ya, jadi napa? Wah, anggapannya 50% sudah 50% miliknya. Mestinya tidak demikian.
Qultu, ya, pengarang kitab ini, pengarang kitab Shahih Fiqh Sunnah ini mengatakan wa ala hadza, atas dasar ini fala yanbaghi ta'adduda majalisi rajul ma'a mahtubatihi kama huwa hasilun fi hadzal ayyam. Atas dasar ini maka tidak seyogianya ketika ada seorang laki-laki melamar seorang wanita, kemudian lamarannya itu diterima, maka tidak seyogianya laki-laki yang melamarnya dan wanita yang dilamarnya sering-sering duduk-duduk dalam waktu yang sangat lama, sebagaimana yang banyak terjadi di zaman ini. Ya, karena anggapannya sudah 50% tadi, wis 50% we aku, sehingga gawrono-rono. Ya, jangankan gawrono-rono, duduk-duduk berlama-lama saja tidak diperkenankan sebenarnya. Haitsu yakadul khatibu yazuru mukhatibatihi kulli yaum, seperti fenomenanya adalah laki-laki yang melamarnya kemudian akan mendatangi si perempuan yang telah dilamarnya setiap hari. Karena sudah dilamar, ya, Mbak Dino diparani terus saja. Karena memang merasa sudah dilamar. Kadang-kadang mohon maaf, ya, pihak dari keluarga wanitanya kadang malah justru bangga. Toh, nggonaku wis payu toh, laris. Tidak begitu mestinya, ya. Seorang orang tua itu mesti melindungi anak perempuannya, tidak kemudian setelah dilamar tiap hari dikunjungi terus, ya. Wa yajlisu maha sa'atu tawilatu yusawwiban nadhar ilaiha, sehingga laki-laki yang melamar itu duduk-duduk bersama wanita yang telah dilamarnya dan telah menerima lamarannya dalam waktu yang sangat lama, sambil si laki-laki itu menikmati kecantikan wajahnya. Yang sering terjadi seperti itu. Waqad istaqarra fin nafsi qabuliha, padahal sebenarnya tujuan dari melakukan nazar itu memastikan bahwa dirinya mantap untuk melamar wanita itu hingga kemudian dia diterimanya. Wa yukarriruhu li ajli tahqiqi mata qabulilaha walakinna rubbama tagharrulan fiha wa taladzulan bi jamaliha wala syakka anna hadza la yajuzu li anna la tazulu ajnabiyati anhu. Sehingga, ya, ketika seorang laki-laki, ya, mengunjungi wanita yang telah dilamarnya setiap hari berulang-ulang, ya, duduk bersama dalam waktu yang lama, dilakukan secara berulang-ulang, sebenarnya tujuannya bukan seperti itu melakukan nazar itu, tetapi nazar itu hanya ingin memastikan bahwa si laki-laki itu telah mantap hatinya melamar wanita yang dilamarnya dengan dia melakukan nazar tersebut. Ini terkait hukum, ya, tikror atau berulang-ulang, ya, berulang-ulang dalam melakukan nazar kepada wanita yang dilamarnya. Kemudian yang ketiga, idza lam tu'jibahul mahtubati, bagaimana jika seorang laki-laki dia sudah melakukan nazar, ya. Nazar itu bisa jadi sebelum melamar, bisa jadi setelah melamar. Tetapi rata-rata dilakukan nazar itu dilakukan sebelum melamar, bukan setelah melamar baru nazar. Ini kebalik, ya. Ketika seseorang itu melakukan nazar, ya, nazar sudah dilakukan,
tetapi ternyata setelah melakukan nazar si laki-laki itu ternyata tidak menginginkannya. Apa yang dilakukan? Di dalam kitab ini dinukil dari kitab Raudhatut Thalibin, ya. Di sana disebutkan begini: idza nadharal khatibu ila man yuridu nikahaha falam tu'jibahu. Ketika ada seorang pelamar, ketika ada seorang laki-laki melamar yang diawali dengan nazar. Nah, setelah melakukan nazar itu ternyata si laki-laki itu tidak ada ketertarikan hatinya untuk menikahi gadis itu. Artinya nazar itu dilakukan sebelum melakukan lamaran, ya. Nazar itu bisa langsung, bisa dengan sembunyi, bisa dengan perantara. Ketika seseorang telah melakukan nazar, ternyata wanita yang ia lihat itu tidak menjadikan dirinya tertarik untuk menikahinya, maka si laki-laki yang melamar atau melakukan nazar itu falyaskut, maka hendaklah ia diam. Si A nazar kepada si C misalnya, dia akan melamarnya tapi mau nazar dulu. Ketika sudah nazar, ternyata si A ini dalam hatinya, wah, aku ra cocok, aku ra madhok, ya. Dan itu wajar-wajar saja, dan itu sah-sah saja. Karena namanya kalau tidak gathuk ya diteruskan, tidak akan maslahat. Dan fungsi nazar itu adalah untuk memantapkan hatinya. Maka ketika seorang laki-laki melakukan nazar, melihat kepada seorang wanita yang rencananya dia ingin menikahinya, tetapi setelah ia melakukan nazar ternyata hatinya tidak tertarik kepada gadis itu, falyaskut, maka dia harus diam. Tidak boleh tidak boleh ngomong-ngomong kepada banyak orang, ya, tidak boleh. Wala yajuzu lahu ayyadhi'a ma yasu'uha wa ahliha, dan dia tidak boleh menyebarluaskan, ya, tidak boleh menyebarluaskan sesuatu yang dianggap buruk pada wanita itu, dan dia tidak boleh menyebarluaskan sesuatu yang dianggap buruk pada keluarganya. Tidak boleh. Saya kemarin nazar kemana? Wah, ke Temanggung. Nah, terus ora matuk saya. Nang opo? Hampus tak nazar ki nganu ana andeng-andenge gedhi, ya, bro saya. Nah, terus ya ora matuk. Itu tidak boleh kemudian disebarluaskan ke sana kemari, tidak boleh. Kenapa? Farubbama a'jabu ghairahu masa'ahu minha. Karena bisa jadi begini, bisa jadi sesuatu yang dianggap buruk oleh orang itu, sesuatu yang dianggap buruk oleh laki-laki yang nazar itu, bisa jadi justru itu sesuatu yang sangat dianggap baik dan didamba-dambakan oleh orang lain. Itulah namanya relatif. Wah, ora sida nazar rono kae. Nah, kenapa? Tak nazar tekan kono jebolane mripate ki bunder misalnya. Karena memang tidak ada mata kok kotak itu kan tidak ada, ya. Matanya bunder sekali. Apa iya ramadho. Padahal orang ini justru sudah sekian kali, sekian lama mencari yang matanya bunder. Nah, itulah yang namanya relatif. Bisa jadi sesuatu yang dianggap buruk yang sebarluaskan kepada orang-orang itu, ternyata itu sesuatu yang dianggap baik oleh orang lain. Walayan bagi ayakula, dan dia tidak seyogianya mengatakan la uridua, saya tidak mau.
Kenapa? Li'annahu idza, sebab kalimat itu akan menyakitkan hati perempuan itu. Jangan ada kalimat saya tidak mau. Karena ketika saya tidak mau, maka kesimpulannya adalah ada keburukan pada wanita itu. Katakan saja saya tidak jadi untuk menikahinya. Karena ketika tidak mau berarti ada sesuatu yang negatif, dan itu penilaian yang tidak diperbolehkan. Karena seperti itu akan menyakiti kepada gadis yang dinadharnya tersebut. Ibu bapak, kita jeda azan isya dulu. Monggo yang mengumandangkan azan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, hal yaktafi bin nadhari ila suratil mahtubati. Apakah cukup nazar itu hanya melihat gambarnya saja? Apakah cukup nazar itu tidak melihat orangnya langsung, tetapi hanya melihat gambarnya saja? Yajuzu lil khatibi ayyang dura illa suratil mahtubati sawa'un kanat futu ghurafiyah aw tilfiziyuniyah lidukhuli fi umumil adillatil hasati ala nadhuri ila maid'uhu linikahiha. Seorang laki-laki ketika melakukan nazar kepada seorang perempuan yang akan dilamarnya, maka si laki-laki itu boleh mencukupkan nazar itu dengan melihat fotonya saja atau melihat videonya saja, berdasarkan keumuman dalil terkait anjuran untuk melakukan nazar agar dia mantap untuk menikahi gadis yang akan dilamarnya. Jadi kalau ada seorang laki-laki ketika sampeyan nazar dulu, wis cukup gambare wae, cukup fotone wae misalnya, cukup videonya saja. Ketika ada seorang laki-laki nazar hanya dicukupkan dengan foto atau videonya saja, maka hukumnya boleh. Wa yata'akkadu hadza fil ahwali allati takunul mar'atu fiha fi makanin ba'idin 'anil khatib. Ini lebih dianjurkan lagi jika si wanita yang akan dilamar itu tempat tinggalnya di tempat yang sangat jauh dari laki-laki yang ingin melamarnya. Yang mau dilamar, yang mau dipinang itu dia ada di Aceh misalnya. Aceh saja yang pojokan misalnya, yang ujung. Sehingga dari kota ke tempat itu butuh waktu 1 hari 1 malam misalnya, ya. Sehingga mau melakukan nazar ke sana tidak mungkin. Maka ketika mencukupkan dengan fotonya saja atau videonya saja, hukumnya boleh. Illa annahu yuhsinut tanbihuna illa anna hadza tariqi yadkhulu fihi tadlis. Hanya saja yang perlu diperhatikan bagi seorang laki-laki ketika ia nazar mencukupkan dengan foto saja, maka ini harus dengan kehati-hatian, karena seperti ini rentan dengan penipuan-penipuan. Fasuratu qad takunu khadi'ah, sebab foto itu bisa jadi khadi'ah, bisa jadi rekayasa, editan. Nah itu jadi fotonya itu diedit, ya. Kalau tahu tidak diedit kan ada namanya kamera jahat, ya. Jadi yang sebenarnya tidak glowing menjadi glowing banget, itu kan ada, ya. Jadi kalau hanya dengan foto itu rentan dengan
ya rentan dengan kecurangan, penipuan. Bisa jadi qad takunu khadi'ah, bisa jadi itu hasil dari editan. Fala tudhiru sahsul musawwir ala haqiqati, sehingga gambar yang ada pada foto itu tidak mewakili yang sesungguhnya. Fotonya sama kenyataannya itu beda jauh, ya. Itu sangat mungkin terjadi. Wa qad yuhtalul musawwiru fayudharul mar'atul qabihatu fi suratil jamilah. Karena bisa jadi seorang musawwir, seorang fotografer, ya, seorang fotografer itu dia bisa saja melakukan rekayasa wanita yang difoto itu yang sebenarnya tidak terlalu cantik, tetapi karena kepandaian si fotografer itu menjadi nampaknya amat sangat cantik sekali, ya. Jadi bukan hanya tidak cantik dan cantik, tidak cantik menjadi amat sangat cantik sekali, dan itu bisa sangat mungkin terjadi. Au taqaddama law suratu imra'atin ghairal lati yuridu taqaddamu ila hidbatiha, atau bisa jadi wanita yang dilamar, ya, itu bukanlah wanita yang dinampakkan pada gambarnya. Kemarin sudah melalui gambar, sudah menyampaikan kepada orang tuanya, ya saya mantap dengan itu. Ketika kemudian lamaran dilaksanakan, ya, kemudian wanita yang dilamar itu keluar, ternyata dudu sing wingi misalnya, fotonya sama kenyataannya beda orang, bisa saja karena memang itu disengaja. Maka yang seperti ini akan mengakibatkan waqat tadirul suratul mar'ati biwusuliya illa adadin kabirin minal ashkhas. Maka dengan model seperti ini perlu kehati-hatian, sebab ini bisa mendatangkan madharat bagi wanita itu. Kenapa? Karena gambar dan atau video itu akan berpindah dari satu tangan ke tangan orang lain dan akan dilihat oleh manusia, oleh laki-laki ajnabi yang jumlahnya banyak dan tidak bisa dikendalikan. Ini kalau dengan foto atau dengan video. Tapi pada prinsipnya adalah boleh. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang, ya. Sekarang ini banyak yang menjadi suami dan istri hanya gara-gara di media sosial, ya. Melalui TikTok, melalui IG, melalui macam-macam. Dan itu faktanya ada dan terjadi di mana-mana. Yang berjalan baik pasca pernikahannya banyak, yang menemui prahara setelah pernikahannya juga ada, ya, karena barangkali kurang begitu selektif, ya, tidak berhati-hati ketika melakukan nazar melalui media ini, baik gambar, foto atau dengan video. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, nadharul mahtubatu lil khatibi. Bagaimana hukum, ya, wanita yang dilamar melihat laki-laki yang melamarnya? Kemarin kan kita bahas, ya, nadhar itu laki-laki melakukan nadhar kepada wanita yang dilamarnya. Bagaimana? Apakah kemudian wanita itu juga dianjurkan untuk untuk nazar kepada laki-laki yang melamarnya? Di sini disebutkan hukmun nazaril mahtubatu ila khatibiha ka hukmin nazarihi ilaiha. Hukum, ya, hukum bagi seorang wanita melihat kepada laki-laki yang melamarnya itu sama dengan hukum laki-laki
yang melakukan nazar kepada wanita yang akan dipinangnya. Jadi sama, ya. Laki-laki melakukan nazar kepada perempuan, kemudian perempuan pun juga melihat kepada laki-laki yang akan melamarnya. Li'annahu yu'jibuha minhu ma yu'jibuhu minha. Kenapa demikian? Karena seorang laki-laki bisa tertarik, mantap setelah melihat wanita yang dilamarnya, lalu ia pun tertarik hatinya. Itu pun juga terjadi pada wanita ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki. Jangan kemudian yang laki-laki menangi dewe, ya. Sama sebenarnya. Ketika seorang laki-laki melakukan nazar, ya, ketika kemudian melihat, kemudian mantep, nek aku karo ki mantep. Tidak kemudian, ya sampean kudu gelem aku wis mantep. Tidak begitu. Si perempuan itu pun juga punya hak. Ketika dia melihat laki-laki yang ingin melamarnya, dia punya hak apakah dia akan menerimanya atau akan menolaknya. Oleh karenanya nazar itu sama kedudukannya. Laki-laki melihat wanita yang akan dinikahinya, wanita pun juga demikian. Karena seorang laki-laki itu bisa tertarik setelah melihatnya, demikian juga seorang wanita. Dia bisa menolak dan dia bisa tertarik setelah melihat laki-laki itu. Sehingga ya bahkan bal hiyal ula minhu fi dzalik, bahkan sebenarnya di sini sebenarnya wanita itu lebih perlu untuk melihat, tahu sosok laki-laki yang melamarnya dibanding pengetahuan laki-laki itu kepada wanita itu. Alasannya apa? Yang menarik ini di sini yang saya kasih kasih baris biru ini, ya. Menariknya di sini, ya. Jadi dikatakan begini, li'annahu yumkinahul mufaraqatu man la yardhaha bi khilafiha. Kenapa wanita itu sebenarnya lebih perlu untuk melihat, tahu laki-laki yang melamarnya dibanding laki-laki itu kepada wanitanya? Karena peluang laki-laki untuk meninggalkan seorang perempuan itu lebih besar dibanding peluang wanita itu untuk meninggalkan laki-laki. Kalimat ini menurut saya, bagi saya kalimat yang sangat menarik. Wanita itu sebenarnya lebih perlu untuk tahu pada laki-laki yang melamarnya dibanding laki-laki itu tahu kepada wanitanya. Kenapa? Karena peluang bagi laki-laki meninggalkan wanita setelah nanti dia melamarnya itu lebih besar dibanding peluang wanita itu untuk meninggalkan laki-lakinya. Itulah perlunya kemudian seorang wanita ini juga tahu akan sosok laki-laki yang melamarnya. Wa yumkinu ayyuqal, mungkin ya bisa dikatakan begini. Kenapa pembahasan nador itu laki-laki kepada perempuan? Tidak dibahas perempuan kepada laki-laki. Barangkali li'anna syari' lam yuwajjil mar'atu ilan nadri ilal khotib li'anna rijal zahiruna barizuna fil mustama'il islami. Karena bisa jadi laki-laki itu memang bisa dilihat oleh wanita kapan saja. Karena si laki-laki itu atau seorang laki-laki pada dasarnya biasa di luar rumah, biasa berinteraksi dengan banyak orang, sehingga seorang wanita cukup melihat dari balik jendela sudah tahu. Berbeda ya, ini berbeda dengan ya perempuan. La yahtafuna kama tafan nisa
Wadzalika tastatul mar'atu in sya'at an tangdura ila rajuli bisulatin wa yusrin idza taqaddamal hidbatiha. Maka ketika seorang laki-laki, pembahasannya kenapa nazar itu laki-laki pada perempuan, kok tidak dibahas perempuan pada laki-laki, pada sebenarnya sama. Karena pada dasarnya, pada umumnya laki-laki itu beraktivitas di luar rumah, kesana kemari, sehingga kapan saja bisa dilihat. Karena jarang laki-laki itu hanya tinggal di dalam rumah, yang ada kan wanita pingitan, ya. Jarang ada laki-laki pingitan, itu jarang, ya. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu pada dasarnya, ya, dulu ini kebanyakan mereka tinggal di dalam rumah, sehingga ketika ada orang yang akan meminangnya, maka dia tidak akan mengetahui wanita itu kecuali dia melihatnya terlebih dahulu. Itu dulu. Artinya apa? Syariat mengambil dasar seperti itu. Dan barangkali sisi yang ini sekarang sudah berkurang, karena memang sudah sama-sama banyak beraktivitas di luar rumah. Waqad ihtalafal ilmi fi hududin nadharil mahtubati lil khatib. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan ya wanita melihat laki-laki yang akan melamarnya, batasannya apa? Kalau laki-laki melihat kepada wanita yang dilamarnya, batasannya adalah wajah dan dua telapak tangan. Laki-laki yang melamar tidak boleh meminta lebih dari itu. Mau tambahi sidik ae, tidak boleh, ya. Tidak boleh kemudian wanita kemudian menampakkannya. Jika ingin tahu melalui orang, informasi saja, ya. Adapun wanita ketika melihat laki-laki, batasannya apa? Para ulama berbeda pendapat. Wassawab, pendapat yang benar insyaallah, annahu in waqa'a nadharaha ala aktsari minal wajhi wal kaffaini lam yuharrim. Ya, para ulama mengambil batasan jika seorang wanita melihat laki-laki yang melamarnya lebih dari sekedar wajah dan telapak tangan, boleh. Jika perempuan itu ingin melihat laki-laki yang melamarnya tidak hanya wajah dan telapak tangannya, boleh. Mbok cobi tak ningali tikoli misalnya kan, laki-laki betulan apa laki-laki KW misalnya, meminta lebih dari itu pada prinsipnya boleh. Tapi laki-laki juga punya hak, ya wegah misalnya, dia juga punya hak. Apa alasannya? Alasannya adalah fa'auratur rajuli ma baina surrati ila rugbati. Karena prinsipnya adalah aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Maka kalau akan tuntutan nazar, laki-laki lebih ajur dari perempuan, ya. Karena yang tidak boleh hanya dari ya pusar sampai lutut, itu batas aurat laki-laki. Meskipun secara uraf, ya, adat, kebiasaan ini juga menjadi pertimbangan. Karena dalam Islam itu ada mengenal, ya, ada hajah, ada tahsiniyah, kan begitu, ada doruriyah, ya, ada tahsiniyah, sesuatu yang dianggap baik. Memang batasnya itu memang dari pusar sampai lutut, tetapi apa to pantas, kan begitu, ya. Jika bapak-bapak ini yang sedang kajian ini
masuk masjid ini ming bediding ngangge celana kombor yang bisa menutupi pusar sampai lutut, meskipun batasan auratnya seperti itu. Ya. Artinya di sini bahwa hak untuk nazar antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama. Bedanya adalah seorang perempuan bisa leluasa melihat laki-laki yang itu tidak seleluasa laki-laki ketika melihat perempuan. Maka syariatnya adalah laki-laki melihat kepada wanita yang akan dinikahinya. Karena kalau tidak melihatnya sulit untuk tahu. Beda dengan perempuan melihat laki-laki. Sekot jendela wis ketok kabeh wong sak desa, sliwar. Maka jika tidak nazar pun kemudian sudah tahu. Ini yang yang kelima. Dan yang terakhir adalah khulwah bil mahtubati. Ini terakhir. Berdua-duaan. Berduaan dengan wanita yang sudah dilamarnya. La yajuzu khulwatul khatibu bil mahtubati lin nadhari wala li ghairihi li annaha muharramah. Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki meskipun ia telah melamar seorang perempuan dan perempuan yang dilamarnya dan telah menerima lamarannya, sebenarnya tidak diperkenankan dua orang itu berduaan. Hukumnya muharramah, hukumnya tidak boleh. Baik untuk nazar maupun untuk yang lainnya. Nazar sudah berlalu, karena memang sudah melihat, memastikan dan diterima. Setelah diterima sebenarnya tidak diperkenankan untuk berdua-duaan kesana kemari. Walam yuridi syar'i bi ghairi nadhari fabakiyat ala tahrimi. Syariat itu hanya membolehkan untuk nazar saja. Maka selain itu menjadi tidak boleh. Jadi ketika seorang laki-laki melamar seorang wanita, ketika baru dilamar, wanita itu bukan apa-apanya laki-laki itu. Dulu kita sampaikan bahwa lamaran itu tidak berimplikasi hukum, tidak menjadi wanita itu tidak menjadikan wanita itu menjadi sekian persen istrinya, enggak, tetap wanita ajnabi. Wali annahu la yu'manu minal khulwatil wuqu'i fil mahdur. Karena ketika berdua-duaan itu ini tidak bisa aman dari bahaya-bahaya yang bisa menjermuskan keduanya. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khulwati rajulu anil khulwati rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang laki-laki berdua-duaan atau berduaan dengan seorang perempuan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisuhuma syaiton. Tidaklah berduaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan kecuali akan muncul yang ketiga, yaitu setan. Kalau ada laki-laki satu, perempuan satu, dan tidak ada orang yang lain, tidak ada yang melihatnya, maka muncul pendatang yang ketiga, yaitu setan yang akan menjerumuskannya. Waqala, dan Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adzi mahramin. Tidak boleh berkhulwah, berduaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan kecuali ada mahramnya. Maka kalau ada seorang wanita
telah dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu ingin membelanjakannya, kemudian mengajak wanita yang dilamarnya itu dampingi dengan mahram, dampingi oleh bapaknya. Kalau wah kok bapak jadul ya, ora kemajuan ya dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya, sehingga apa? Ya, memungkinkan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Beberapa hal telah kita baca agak cepat karena ini bagian dari tambahan keterangan terkait tentang hukum nazar seorang laki-laki kepada perempuan, dan juga perempuan yang punya hak untuk mengetahui, melihat laki-laki yang melamarnya. Sampai di sini, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke. Oke. Iya. Oh, oke. Ada visi misi, ada progresnya, ada apa lagi ya, macam-macam. Ibu bapak begini, terkait tentang nazar, kemarin kita sampaikan, nazar itu bisa jadi dengan izin wanita itu atau tanpa seizinnya. Misalnya seorang laki-laki ingin menikahi si fulanah, saya ingin menikahi dia. Gimana? Saya belum pernah melihat. Nunggu kalau dia pas keluar rumah, kemudian bersembunyi di balik pohon randu misalnya, kemudian menanti dia berjalan. Bolehkah? Boleh. Niatnya adalah karena dia ingin menikahinya, untuk memastikan arek maju tenan apa ora. Kondisi seperti itu tentunya tanpa izin si wanita itu. Kalau dengan seizinnya, besok saya akan lihat kamu keluar dari rumah. Wah, nanti keluarnya wis macet itu, nanti pupuri 5 cm, kemudian nanti alisnya jadi macam-macam. Maka dalam kondisi seperti itu bisa jadi lebih asli, original, karena tanpa sepengetahuan si gadis itu. Ini hukumnya boleh jika niatnya adalah memang ingin memastikan saya mantap atau tidak ketika melamar si fulan. Tetapi ketika dia datang ke rumahnya ingin melakukan nazar, tentunya etika dan adab harus dijunjung tinggi. Misalnya ya, di situ juga ada walinya atau ada yang lain, meskipun nazar itu tidak harus seizin walinya. Tapi kalau secara langsung ingin melihat, maka kemudian ya itu harus dengan seizin walinya. Dan barangkali disitulah masuk dalam ruang lingkup ta'aruf. Ya, jadi kenal itu kan dengan nazar itu. Jadi tidak kemudian ta'aruf itu nanti menulis visi misinya apa, nanti repelitanya apa, ya, jangka panjang 25 tahun akan datang apa. Wah, rasid ada nganten ini kemarin. Jadi lihat visi misinya, jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa, bagaimana. Nanti kalau punya anak itu mau laki-laki dulu, perempuan dulu. Wah, ini kita lalu berbelit-belit ya. Jadi ta'aruf itu sebenarnya dicukupkan dengan nazar itu. Ketika nazar mungkin ada ada perkenalan, jadi niatnya itu untuk memastikan bahwa yang sebelumnya belum pernah melihat. Ini kan sebenarnya karena kasusnya adalah belum pernah melihat. Kalau sudah pernah melihat, ya
nazar jadi tidak perlu lagi. Karena memang ya yang dilamar itu adalah parangtritis ya. Jadi tritisnya itu gandeng. Nah, ini kan keluar masuk rumah itu kan tahu kan itu penggo. Itu ya tidak kemudian ya masuk ingin nazar, ingin celeng begini. Wah, itu kemudian tidak demikian. Nazar itu karena memang belum pernah melihat sama sekali. Untuk memastikan bahwa nanti saya akan mantap dengan itu, dengan anak itu, maka disitulah nazar diperlukan. Dan disitu barangkali kemudian sambil jika mantap, sambil kemudian ya ada ta'aruf. Kalimat ta'aruf pun kan juga tidak harus dengan kalimat yang jelas. Saya ingin ta'aruf dengan Anda. Wah, ini medeni kan, kayak apa namanya? Kayak di apa? Kayak resmi saja. Kalimat ta'aruf itu bisa dengan nazar itu bisa tahu, bisa tanya ya lahirnya kapan, bisa tanya hobinya apa, bisa dari situ dia bisa melihat plus dia bisa mengenalnya. Nah, sekarang ini ta'aruf yang lumayan kebablasan ya, ta'arufnya sampai hal yang detail sekali. Karena saya sampaikan dulu kan saya sampaikan ada seorang perjaka itu karena terlalu banyak kriteria tidak nikah. Ada juga yang ya tidak menikah itu karena terlalu sulit ya untuk memenuhi keinginan ibunya. Ya, jadi dia sudah ini ke ngomong ibunya enggak mau, enggak cocok melakukan rapodo ibu ya. Kemudian ya ganti yang lain, Bu, ini yang begini, wah ra cocok kuwi nyandang ra kaya ibu misalnya. Kemudian lain lagi, sampai itu pernah betul-betul pernah terjadi sampai lebih dari 6 atau 9 wanita itu disampaikan ke ibunya enggak cocok. Sampai kemudian setelah itu wanita laki-laki ini, si anak ini betul-betul mendapatkan perempuan yang persis ibunya. Ibunya baru puas, wah cocok kena iki mlakune padha ibu, lek nyandang padha ibu, omongane padha ibu. Nah, ketika itu disampaikan kepada bapaknya, Pak, alhamdulillah kula pun oleh sing padha ibu, Pak. Kata bapaknya, ojo le 30 tahun bapakmu sengsara karo ibu, katanya itu. Ojo kaya sing ibune bapakmu sengsara 30 tahun. Karena terlalu banyak apa namanya? Kriteria. Maka kalau dalam mahfudzah itu dikatakan man talaba akhin bila aibin asya abadan bila akhin. Kalau kita cari teman yang tanpa cacat ya sudah, saumur-umur tidak akan dapat teman. Kalau itu diganti dengan zaujen, siapa yang mencari pasangan hidup yang tanpa cacat, urip sak jumlek tidak akan malah dapat pasangan. Ya, itulah perlunya ridho dan syukur dan sabar. Baik Ibu Bapak, kita cukup sampai di sini. Ya, kita lanjutkan insyaallah pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.